Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki gunung, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu memiliki reputasi buruk di kalangan warga setempat. Mereka sering mendengar bisikan angin malam yang mengerikan, atau melihat bayangan melintas di jendela yang tak berpenghuni. Namun, tak ada yang berani mendekati rumah itu, kecuali seorang pria bernama Danu. Danu adalah seorang lelaki muda yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau. Ia mendengar banyak cerita tentang rumah itu, namun ia tak pernah percaya dengan mitos yang beredar. Keberanian dan rasa ingin tahu menggerakkan langkahnya menuju rumah yang penuh misteri itu. Warga desa memperingatkan Danu untuk tidak mendekati rumah itu. Rumah itu terkutuk, kata Butijah, seorang wanita tua yang dikenal bijaksana. Konon, ada suatu kejadian mengerikan yang terjadi di sana bertahun-tahun lalu. Mereka yang berani mendekat, tak pernah kembali dengan selamat. Namun, Danu tetap bersikeras. Ia merasa bahwa cerita itu hanya tahayul belaka. Dengan perlahan, ia berjalan menuju rumah yang terletak di ujung desa. Suasana semakin sunyi saat malam mulai merayap. Hanya terdengar suara langkah kakinya yang menghentak tanah lembab. Ketika Danu sampai di depan rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun di sekitar rumah bergetar. Jendela yang kotor tampak gelap, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang mengintip di dalamnya. Danu menelan ludahnya, namun ia menepis rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah. Suara pintu yang terbuka. Danu terkejut dan melangkah mundur. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju dan memutuskan untuk masuk. Begitu menginjakan kaki di dalam, udara terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang menunggunya di dalam kegelapan. Ia membuka langkah, perlahan menyusuri ruangan yang dipenuhi debu. Mata Danu tertuju pada sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan ekspresi wajah yang penuh amarah. Seketika, bulu kuduk Danu merinding, dan sebuah suara lirih terdengar, seperti bisikan seorang wanita. "Kau datang terlambat." Danu terdiam, tubuhnya kaku, matanya tidak dapat berpaling dari lukisan itu. Suara bisikan yang datang entah dari mana itu makin jelas terdengar, seakan berputar di sekitar telinganya. "Kau datang terlambat." Bisikan itu berulang-ulang, semakin lama semakin keras, hingga membuat dada Danu terasa sesak. Dia berusaha untuk mengabaikan ketakutannya dan melangkah maju, berharap bisa menemukan penjelasan rasional untuk kejadian ini. Ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang menerobos melalui celah-celah dinding yang rusak. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu besar tergeletak, tertutup oleh lapisan debu tebal. Di atas meja itu, terdapat sebuah kotak kayu yang tampaknya sudah sangat tua. Danu mendekatinya, penasaran dengan apa yang mungkin ada di dalamnya. Tangan Danu terasa dingin saat menyentuh kotak itu, seolah ada kekuatan lain yang mencegahnya untuk membuka. Namun, dengan dorongan tekad yang kuat, ia berhasil membuka kotak itu. Di dalam kotak, terdapat sebuah surat kuno yang tampaknya sudah usang, dengan tulisan yang hampir pudar. Danu membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya tampak tidak teratur, seakan ditulis dengan tangan yang gemetar. Kata-kata itu terbaca perlahan. "Dendam ini akan membara hingga ajal menjemput. Tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang telah dimulai." Danu merasakan sesak di dadanya, seolah ada sesuatu yang sedang mengekang napasnya. Ketika matanya terfokus pada surat itu, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. "Kau telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Sekarang, tidak ada jalan kembali." Danu melemparkan surat itu ke lantai dan mundur sejenak. Namun, sebelum ia sempat berpaling, lampu minyak di atas meja tiba-tiba menyala dengan sendirinya, memberikan penerangan yang aneh pada ruangan itu. Bayangan Danu yang terpantul di dinding tampak memanjang, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Tiba-tiba,
Pintu besar yang mengarah ke ruang dalam rumah itu terbuka dengan keras, seolah dipaksa oleh tangan yang tak terlihat. Danu menggigil, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan menuju pintu yang terbuka lebar itu, memaksakan dirinya untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Di balik pintu, kegelapan menyelimuti ruang yang luas. Hanya terdengar suara detakan langkah kaki Danu yang menggema. Namun, ada satu suara lain yang lebih menakutkan. Suara napas berat yang terdengar semakin dekat. Sesuatu yang hidup, tapi entah apa, sedang mengintainya. Danu melangkah lebih jauh, meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya. Kegelapan begitu pekat di ruang itu, seolah-olah menghisap cahaya dan harapan. Suara napas berat yang semakin dekat membuat Danu mempercepat langkahnya, berusaha untuk tidak menoleh. Namun, meski ia berusaha tenang, rasa takut tak dapat dielakkan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Danu melihat sebuah cahaya redup yang berkedip-kedip. Dia meraihnya, berharap itu bisa memberi petunjuk atau jalan keluar. Semakin ia mendekat, cahaya itu semakin terang. Dan akhirnya, dia sampai di sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di balik dinding retak. Di dalamnya, terdapat sebuah cermin besar yang usang, seakan tak terurus selama bertahun-tahun. Namun, apa yang dilihat Danu di cermin itu bukanlah dirinya. Gambar yang tercermin adalah wajah wanita dalam lukisan yang ia temui tadi. Wajah itu tampak begitu nyata, dengan mata yang penuh amarah dan mulut yang ternganga, seperti sedang mengutuknya. Tubuh Danu terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat itu. Cermin itu tiba-tiba bergetar hebat, dan suara lirih terdengar kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kau membuka pintu yang tak seharusnya kau buka, Danu. Kini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Danu mundur dengan tergesa-gesa, namun saat ia berbalik, pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Ia terkunci dalam ruangan itu, terjebak dalam kenyataan yang mulai hancur. Suara langkah kaki kembali terdengar, lebih berat dan mengerikan, seperti ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di depan Danu. Bentuknya tidak jelas, hanya sosok hitam yang tak berbentuk. Itu bergerak dengan sangat cepat, meluncur ke arahnya, membuat udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Danu terperangah, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok itu yang semakin mendekat. Di saat-saat terakhir sebelum sosok itu mencapai dirinya, Danu mendengar suara lain yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sebuah suara yang tak ia kenali, namun sangat familiar. Dendam ini bukan hanya milik wanita itu, tapi juga milikmu. Kau tak bisa lari dari masa lalu. Sosok itu semakin dekat, dan Danu bisa merasakan hawa dingin yang menggigit kulitnya. Sebelum semuanya gelap, terbayang sebuah kenangan yang telah lama terlupakan, kenangan tentang sebuah kecelakaan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kecelakaan yang melibatkan seorang wanita yang akhirnya meninggal di tempat yang sama. Kenangan itu seperti sebuah kilatan cahaya, memberikan petunjuk yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Danu sadar bahwa dia bukan hanya sekadar orang yang penasaran. Dia terhubung dengan rumah itu, dengan kematian yang terjadi di sana, dan dengan wanita yang kini menjadi roh yang menghantui tempat itu. Saat Danu merasakan hawa dingin itu menyelimuti tubuhnya, segala kesadaran seakan hilang. Semua suara, bayangan, dan kenangan bercampur menjadi satu. Tubuhnya terdiam dalam kegelapan yang pekat, seolah terjebak dalam suatu dunia yang tidak nyata, yang hanya dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Sosok gelap itu mendekat semakin cepat, dan Danu hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, merasakan betapa ia tak lagi memiliki kendali atas dirinya. Namun, tiba-tiba, suara itu kembali muncul, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Kau tak bisa menghindari takdirmu, Danu. Semuanya sudah ditentukan. Sekilas, dalam kegelapan itu, Danu merasakan seberkas cahaya muncul. Cahaya itu berasal dari cermin tua yang tadi ia lihat. Namun kali ini, cermin itu memantulkan bayangan yang berbeda. Bukan wajah wanita yang marah, melainkan wajah Danu sendiri,
namun dalam ekspresi penuh penderitaan dan ketakutan. Danu terperangah, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan yang tak terlihat mulai menguasai tubuhnya, menariknya ke depan, seolah cermin itu menjadi portal yang ingin menelannya. Saat ia hampir sampai di depan cermin, tubuhnya berhenti, seolah ditahan oleh sesuatu yang lebih kuat dari fisiknya sendiri. Tiba-tiba, suara wanita itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Dendam ini, Danu, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang yang telah mengkhianatiku. Kau adalah bagian dari kisah ini. Kau adalah alasan aku mati di sini. Dan kini, waktunya untuk membayar. Sekilas, Danu teringat sebuah peristiwa yang telah lama ia lupakan. Ternyata, ia pernah terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan kematian wanita itu. Wanita itu, yang dulu dikenal sebagai Ningsih, adalah pacar Danu. Namun, dalam sebuah kecelakaan tragis, Ningsih terbunuh, sementara Danu selamat tanpa luka berarti. Pada waktu itu, Danu merasa dirinya tidak bersalah. Namun, ia tidak tahu bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. Ningsih yang tewas bukan hanya sekadar korban dari sebuah kejadian, melainkan korban dari pengkhianatan. Danu telah mengabaikan permintaan terakhirnya sebelum kecelakaan itu. Tapi, kini semuanya jelas. Rasa bersalah yang telah lama ia pendam akhirnya muncul ke permukaan. Namun, itu terlambat. Dendam Ningsih telah menguasai rumah itu, dan kini, ia menjadi bagian dari hukuman yang harus Danu terima. Dalam hitungan detik, cahaya dari cermin semakin membesar, dan tubuh Danu terasa seakan-akan terhisap ke dalamnya. Dendam ini tidak akan berhenti, Danu, sampai kau merasakan apa yang aku rasakan. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya semuanya hening. Saat warga desa menemukan rumah itu keesokan harinya, mereka hanya menemukan sisa-sisa debu dan sisa-sisa kehidupan yang tak bisa dijelaskan. Rumah tua itu kembali sepi, seperti sebelumnya. Namun, bagi mereka yang tahu kisah itu, mereka percaya bahwa Danu kini menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah berakhir, sebuah dendam yang berujung pada kematian. Dan rumah itu tetap berdiri di tengah hutan, menunggu korban berikutnya yang tak tahu menahu apa yang mereka hadapi, dengan bisikan yang terdengar samar di setiap angin malam. Kau datang terlambat.